Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya dari Kelopak izin memperkenalkan diri. Nama saya Fajar Ilham Ramadhani. 3 digit NIM terakhir saya 102. Dan di samping saya ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Budi Santoso dengan 3 digit NIM terakhir saya 083. Sini kami akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang studi implementasi program anti perundungan di sekolah dasar. Yang ini meliputi mengenali, mengatasi, dan mencegah. Apa sih itu perundungan? Perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang kali oleh satu individu atau kelompok terhadap orang lain yang lebih lemah dengan tujuan merendahkan atau menyakiti orang tersebut. Nah, kalau menurut kalian, apa sih perundungan? Mungkin ada teman-teman yang tahu atau berbeda dari materi tadi dengan isi dari materi yang saya buat dan Mas Wahyu, atau ada pendapat tentang apa itu perundungan? Mungkin perundungan itu kayak penindasan yang dilandasi mungkin masalah internal atau eksternal antar siswa. Mungkin ada yang lain yang ingin menambahi? Tapi sama sih. Ya, dari pernyataan Mbak Arini ya, memang inti dari perundungan adalah suatu penindasan atau menyakiti seseorang yang lebih lemah dari dirinya. Nah, berikut ada jenis-jenis perundungan. Yang pertama, secara fisik. Kita sudah tahu dan familiar tentang bagaimana perundungan secara fisik. Kita bisa ambil contoh ketika anak SD itu memukul temannya atau mendorong, atau bahkan pun juga bisa menggunakan benda-benda tajam dan lain-lain. Yang berikutnya ada secara verbal. Perundungan secara verbal itu meliputi tentang mengejek, menghina, dan memberikan julukan. Nah, kita biasa di SD dulu ada anak-anak yang mungkin lebih lemah atau memiliki kelainan yang mencolok. Nah, itu biasanya anak tersebut diberikan julukan oleh teman-temannya. Tak semua ada anak yang nangisan atau sering menangis. Nah, itu biasanya diberi julukan cengeng atau dan lain-lain banyak. Nah, berikutnya ada secara sosial. Nah, secara sosial ini merupakan perundungan secara mental yang bisa yang dilakukan itu seperti mengucilkan suatu individu yang mungkin individu tersebut itu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Nah, yang seperti itu mungkin sangat berbahaya ya untuk mental anak. Nah, berikutnya ada cyberbullying. Cyberbullying itu adalah perundungan melalui media sosial yang kita juga sangat sering menemukan ya, tentunya di Instagram, di TikTok dan lain-lain, dengan perbuatan seperti komentar-komentar yang tidak pantas dan masih banyak yang lainnya yang sering diterapkan di media sosial saat ini. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang jenis-jenis perundungan. Nah, tentunya ketika ada jenis-jenis perundungan, tentunya pasti ada dampaknya. Apa sih menurut kalian dampak-dampak perundungan selain yang saya paparkan di sini? Mungkin ada yang berbeda dari, mungkin ada yang mau menambahi atau gimana, atau yang berpendapat
tentang dampak-dampak perundungan dari setiap jenis-jenis yang saya paparkan tadi. Mungkin dari secara perhubungan sosial, mungkin kan ya kita identik ke sosial itu identik tentang dampaknya itu orang tersebut akan menarik dari lingkungan sosial. Nah, orang tersebut itu akan menarik diri. Mungkin kita bisa sebut seperti introvert dan lain-lain ya. Mungkin ada trauma sosial seperti itu. Nah, ada juga dari sisi akademik itu akan menurun. Nah, korban itu akan sering merasa terganggu di kelas karena ya tidak nyaman itu karena lingkungannya penuh dengan perundungan. Nah, juga ada dari masalah psikologis, korban juga akan mengalami kecemasan, depresi, dan penurunan kepercayaan diri. Dan yang terakhir ada masalah kesehatan fisik. Nah, itu diakibatkan oleh perundungan secara fisik seperti dipukul, ditendang maupun didorong. Ya mungkin dampaknya akan terjadi mungkin kulit lebam dan banyak lagi. Mungkin dari teman-teman ada pendapat lain dari dampak-dampak yang saya paparkan ini. Mungkin kalau orang dihubungkan jadinya kayak aktivitas sehari-harinya itu terhambat kan, karena dia tadi dibilang juga menarik diri dari lingkungannya, jadi otomatis pekerjaannya atau di sekolah pun juga jadi apa ya, nggak terlaksana dengan baik. Ya, berarti menghambat segala aktivitas yang terjadi ya. Nah, berikutnya ada tanda-tanda peserta didik yang mengalami perundungan. Nah, apa sih tanda-tandanya? Ya hampir mirip dengan dampak. Yang pertama itu ada penurunan prestasi. Mungkin sebelum anak tersebut mengalami perundungan, anak tersebut memiliki prestasi yang terus meningkat. Nah, terus ketika anak tersebut mengalami perundungan, nah mungkin prestasinya itu akan kelamaan-lamaan itu akan menurun. Nah, mungkin ya itulah yang bisa menandakan peserta tersebut atau siswa tersebut itu mengalami perundungan. Nah, berikutnya ada cedera fisik. Nah, sudah jelas ya, cedera fisik itu pasti disebabkan karena perundungan secara fisik, maupun dari itu pemukulan, penendangan dan lain-lain. Nah, berikutnya ada menghindari sekolah. Nah, ini biasanya menghindari sekolah itu adalah dampak perundungan secara mental, secara sosial dan lain-lain. Nah, kenapa kok anak tersebut tidak mau sekolah? Mungkin mentalnya itu down karena sering dilakukan perundungan oleh teman-temannya. Nah, berikutnya ada perubahan perilaku. Siswa yang biasanya aktif bisa menjadi pasif atau pendiam dikarenakan perundungan tadi. Nah, selanjutnya mengapa kok bisa terjadi? Nah, di sini saya dan Fajar menyimpulkan bahwa kok bisa terjadi itu karena tekanan sosial. Terkadang pelaku merasa didorong oleh kelompok teman untuk membuli agar diterima. Jadi mungkin itu ikut-ikutan membuli supaya diterima pada kelompok tersebut. Nah, yang kedua, rasa ingin berkuasa. Perilaku ini menunjukkan bahwa dia membuktikan bahwa pembuli itu atau pelaku tersebut menunjukkan bahwa dirinya berkuasa. Nah, yang ketiga, pengaruh lingkungan. Anak berasal dari lingkungan dengan kekerasan mungkin cenderung meniru perilaku tersebut. Kan anak SD itu suka meniru hal yang dia lihat. Yang keempat, kurangnya empati, tidak mampu merasakan atau memahami penderitaan orang lain. Mungkin apabila ada teman yang
Ya, masalah ini membangun korban akan sulit membangun hubungan sosial dengan teman yang lain karena sudah trauma. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan diri. Korban merasa tidak bahagia, selalu dihantui tekanan dari lingkungan sosial, merupakan trauma dari bullying tadi. Masih bingung tentang dampak jangka panjang atau mau ada yang menambahi? Jadi kan di sini kehilangan kepercayaan diri, merasa dirinya tidak berharga, mungkin ada yang sangat jelas atau Implementasi programnya dari kesimpulan kami adalah program ROTS. Program ini diinisiasi oleh Kemendikbudristek bekerjasama dengan UNISA Indonesia. Program ROTS bertujuan untuk mencegah perundungan dan kekerasan berbasis sekolah dengan melibatkan siswa sebagai agen perubahan dan guru sebagai fasilitator. Ini Kemendikbudristek menyiapkan guru yang bisa ikut serta dalam mengatasi perundungan. Yang kedua, program konseling. Layanan konseling dapat membantu korban perundungan mengatasi trauma dan memperbaiki diri. Selain itu, konseling dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya menghormati hak asasi manusia. Ini mungkin juga berlaku dengan pelaku bullying karena program konseling akan merehabilitasi pelaku perundungan. Yang ketiga, workshop program anti perundungan berbasis sekolah. Workshop ini bertujuan menyebarkan implementasi program anti bullying yang diterapkan di sekolah. Jadi workshop ini kayak webinar mengajak para guru untuk mengatasi perundungan. nah ini izin menambah ya. Ini implementasi program ini yang sudah diterapkan di Indonesia, yang menurut kami yang kami tarik di sumber-sumber internet dan buku. Nah, yang kami dapatkan program implementasi program yang diterapkan di Indonesia adalah ketiga program. Mungkin dari teman-teman ada implementasi lain yang bisa diterapkan untuk mencegah perundungan. Mungkin ada yang mungkin ya namanya manusia belum sempurna ya dari apa-apa. Mungkin ada yang ingin menambahkan implementasi program perundungan yang bagus dan berkualitas atau yang cocok dengan siswa di Indonesia. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu atau ingin membuat inovasi, mungkin ada yang menambahkan atau implementasi program yang kami temukan. Bisa dijelaskan lagi nggak program RUMS itu maksudnya gimana? Maksudnya implementasinya dalam kehidupan nyata itu kayak gimana? Jadi gini Pak, gini Mas. Iya. Untuk program RUMS itu yang seperti kita terapkan dengan kurikulum merdeka. Jadi anak itu sebagai agen perubahan dan guru hanya fasilitator. Jadi siswa itu bebas untuk berkreasi, namun guru membimbing atau memfasilitator. Nah, dengan kegiatan program RUMS ini, mereka siswa itu akan berkembang secara kreativitas. Nah, mungkin secara ketika siswa itu berkembang secara kreativitas, itu akan lebih mengurangi atau mencegah perundungan dengan mereka mengembangkan bakatnya masing-masing. Nah, kan ketika hanya mengikuti satu materi, nah itu
biasanya ada yang kurang mampu, dan ketika siswa tersebut kurang mampu, nah disitulah ada peluang kemungkinan siswa tersebut mendapat pembulian dari temannya. Mungkin masih kurang jelas. Nah, gini, ketika ada siswa yang mendapatkan nilai ujian matematika 30, nah teman-temannya yang lain mendapatkan nilai 80, nah siswa tersebut akan mengalami kesenjangan mental. Kesenjangan mental apa? Kesenjangan mental itu siswa tersebut akan mengalami pengurangan kepercayaan diri karena teman-temannya mendapatkan nilai yang lebih bagus. Nah, ketika program Roots ini diterapkan, itu adalah pengembangan bakat yang berbeda-beda dari siswa. Kan kita juga sering mendapatkan penekanan dari dosen-dosen bagaimana setiap mahasiswa atau siswa itu memiliki bakat yang tersendiri, berbeda-beda. Ada semua Mas Wahyu ini jago dalam bidang matematika. Nah, namun Mas Wahyu di bidang lain kurang jago. Nah, mungkin saya jago dalam bidang sosial, saya tidak jago di bidang matematika. Nah, program Roots ini hadir untuk mengembangkan bakat-bakat yang menonjol dari setiap siswa, bukan hanya berfokus mengikuti kurikulum. Tapi ketika pengembangan bakat-bakat atau keahlian tersebut itu dikembangkan, bukan berarti siswa tersebut bebas melakukan hal apapun, tapi ada yang membimbing, adalah guru sebagai fasilitator. Mungkin dapat dipahami. Jadi intinya program ini tuh kalau dilaksanakan dalam sekolah itu bentuknya kayak gimana? Maksudnya kayak masuk ke ekstrakurikuler yang macam-macam atau gimana? Kan tadi bilangnya nggak masuk, nggak ngikutin kurikulum guys. Maksudnya kayak gimana? Bukan gimana? Maksudnya itu bukan mengikuti kurikulum ya. Maksudnya kurikulum yang dulu itu kan diatur ya tentang pemahaman matematika seperti ini dan ini kan itu kan dapat menghambat perkembangan siswa yang tidak ahli di bidang tertentu, seperti itu enggak? Ya. Seperti itu. Lanjut, bisa lanjut. Nah, implementasi perundungan. Jadi dari orang tua mengajak anak berbicara tentang pengalaman mereka di sekolah dan perhatian tanda-tanda perubahan perilaku. Nah, di sini implementasi di eksternal di luar sekolah yang orang tua itu bisa dibekali lewat rapat di sekolah, bisa lewat grup WA untuk mengajak orang tua mengamati perilaku anaknya. Nah, yang kedua, guru memonitor interaksi siswa di kelas, di area umum dan online. Segala tidak lanjut, laporan bullying dan lakukan intervensi yang tepat. Nah, di sini guru sebagai fasilitator tadi mengamati murid, mengamati subjek dengan perubahan perilaku, dan jika ada perubahan perilaku yang menjurus tentang bullying, guru bisa merehabilitasi anak tersebut. Tentunya dari pelaku ataupun korban. Iya. Mungkin kedua aspek ini penting untuk menerapkan implementasi tadi yang ada di slide sebelumnya, karena peran antara orang tua dan guru itu sangat berkaitan untuk memonitori perkembangan siswa atau perilaku siswa. Lanjut. Nah, sekarang sampai kesimpulan. Dan kami dan Fajar, saya dan Fajar menyimpulkan perhubungan adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab kita semua, dari guru, orang tua, dan masyarakat. Implementasi program atau pendidikan di sekolah merupakan upaya yang penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, kondusif bagi semua siswa. Program ini harus melibatkan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk guru,
kerjasama dari berbagai pihak. Kalau kita tidak kerjasama dari berbagai pihak, mungkin penerapan implementasi tadi itu akan sulit untuk diterapkan bersamanya tadi. Apalagi juga banyak di media dan lain sebagainya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas dari pemaparan materi kamu, mungkin bisa ditanyakan. Atau ada yang berpendapat, atau ada yang mau menyanggah tidak cocok dengan suatu program yang kami bawa. Ya baik, silakan ya. Biasanya kan korban perundungan itu kan diancam ya sama pelaku. Nah, kebanyakan biasanya pelakunya itu gimana ya, orang tuanya mungkin punya pangkat itu di sekolah. Nah itu bagaimana guru bisa menyelesaikan solusi ini? Kan biasanya itu kan korban perundungan itu kan dapat ancaman ya dari pelaku. Dan biasanya kan misalnya pelaku itu orang tuanya memiliki sebagai donatur atau sebagai pangkat gitu, memiliki pangkat tinggi di sekolah. Nah itu sebagai guru itu kita bagaimana dalam menyelesaikan kasus perundungan? Sini kita modelnya diskusi ya, karena kita juga sama-sama belajar. Mungkin dari jawaban kami ada yang kurang tepat atau kurang lengkap, nanti mungkin bisa ditambahkan dari teman-teman. Nah, untuk tadi ketika orang tua tersebut itu memiliki peran penting terhadap sekolah, nah anak tersebut jadi seenaknya ya Mbak ya. Nah, itu kita melakukan secara program yang tadi saya paparkan, yang Mas Om paparkan, program konseling. Nah, di situ kita harus sebagai guru kita harus bersifat netral, anti dengan suap-suap dan lain-lain. Nah, kita sebagai guru kita harus menjelaskan kepada orang tua siswa yang memang berpengaruh ya, tentunya secara dana atau peran. Nah, itu kita harus menekankan kepada orang tuanya siswa tersebut agar tahu bahwa perundungan itu bahaya. Ketika kita balik ya, mama kita berikan penekanan terhadap orang tua anak yang melakukan bullying itu tadi, kita berikan pemahaman tentang bagaimana ketika anaknya bapak mengalami pembulian. Nah, mungkin ketika orang tua diberikan pertanyaan seperti itu, mungkin akan merasa, oh iya, anak saya memang salah. Nah, jadi fungsi dari konseling itu yaitu tadi, memfasilitasi masalah-masalah seperti itu tadi, diatasi dengan program konseling tersebut. Mungkin dari ada guru BK biasanya mengatasi masalah-masalah yang terjadi seperti itu. Ini seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Baik, ketika kalau tidak ada yang bertanya, kami memohon maaf ketika ada salah kata maupun salah perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.